Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Anak-anak ustaz semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab 2 pada buku akidah akhlak kita, yaitu berkaitan dengan iman kepada Muhammad sebagai rasul. Beriman kepada Muhammad sebagai rasul, kita akan bahas beberapa topik, diantaranya adalah makna beriman kepada Muhammad, kemudian keistimewaan risalah yang dibawa Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah makna mengikuti Nabi Muhammad. Oke, anak-anak ustaz semuanya, yang pertama kita masuk ke poin 1, yakni makna beriman kepada Muhammad. Apa maknanya? Yaitu dengan cara mengenal Rasulullah. Itu cara yang pertama beriman, ya. Kita kenal Rasulullah dengan cara menerima, mempercayai, mematuhi perintah dan larangannya, serta ridha di dalam ketaatan menjalankan aturan tersebut. Yang kedua, mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnahnya. Kata ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan begitu cara mencintai Rasulullah. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan risalahnya dan dengan keikhlasan dan kesabaran. Jadi menjalankan sunnah Rasulullah itu dibarengi dengan keikhlasan karena Allah dan hati yang sabar. Baik, itu berkaitan dengan makna beriman kepada Rasulullah. Selanjutnya, keistimewaan risalah Nabi Muhammad itu apa saja? Yang pertama adalah dengan masuk Islam, maka dosa orang kafir akan diampuni oleh Allah. Dia awalnya kafir, bikin dosa segala macam, tapi ketika dia masuk Islam, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia melakukan kebaikan, amalan-amalan soleh, waktu dia Islam, maka pahalanya atau amalan itu akan dihitung oleh Allah dan akan diberi ganjaran berupa pahala. Begitulah mulianya Islam. Yang ketiga, Islam menghindarkan diri seseorang dari api neraka, dari siksaan api neraka, ya. Jadi hanya orang Islam saja yang akan terhindar dari neraka atau yang dijamin oleh Allah akan masuk surga. Nah, selanjutnya, kemenangan dan kemuliaan itu hanya terdapat dalam Islam. Maksudnya adalah bahwa kemuliaan yang sejati itu adalah keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Mungkin orang bahagia di dunia, mungkin orang hidupnya mewah di dunia, semuanya ada, apa yang diinginkannya dia bisa dapat. Tapi kalau bukan dengan agama Islam, maka niscaya kehidupan akhirat mereka akan merugi. Kemudian Islam menjadi pedoman bagi umat manusia, pedoman untuk keselamatan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi anak-anak ustaz semuanya, yakinlah, banggalah dengan memiliki agama Islam, karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita nantinya. Terus Islam menegakkan keadilan. Keadilan yang sesungguhnya hanya ada dalam syariat Islam. Oke, kita lanjut makna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan ittiba. Ittiba artinya melaksanakan semua perintah Rasulullah dan meninggalkan semua larangannya. Sehingga dalam ayat ditegaskan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Bahwa pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, uswatun hasanah bagi kita kalau kita mengharapkan keridhaan Allah dan datangnya hari akhirat kelak, dan tentunya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amal perbuatan yang benar itu, amal perbuatan atau amalan soleh yang diterima oleh Allah itu sebagai pahala nantinya adalah yang didasari dengan syahadat, yakni dengan ikhlas karena Allah dan mencontoh sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir anak-anak ustaz semuanya, sebagai penutup,
kita senantiasa memuji Allah dalam setiap hal, dalam setiap keadaan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.